Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida yang semakin panas. Ada berbagai macam berita dari berbagai media lokal di Thailand yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat Thailand adalah mengenai hasil pemaparan dari Mr. Genius beberapa hari lalu yang sedikit dalam tanda kutip ini membuka bobrok dugaan adalah di rumah sakitnya. Kenapa? Karena dalam kasusnya Teng Monida, otopsi ini kan dilakukan 2 kali. Otopsi pertama itu di rumah sakit yang polisi, dan di otopsi kedua kategorinya adalah rumah sakit umum dan dengan banyak diawasi juga dengan dokter pontip. Pada saat pemaparan dari Mr. Genius itu, yang paling banyak dikritisi adalah di Institute of Forensic Medicine, ya, which is ini adalah dari kepolisian. Kemarin sudah aku jelaskan bahwa Mayor Jenderal Supichai Limsivawong, Commander of the Institute of Forensic Medicine itu sudah mengakui bahwa yang disampaikan video dan juga foto-foto pada pemaparan Mr. Genius itu adalah benar. Tapi ceritanya tidak seperti itu, tidak seperti yang di-framing oleh Mr. Genius. Hari ini pun kembali beliau, Mr. Supichai itu memaparkan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tepatnya itu adalah video yang dipaparkan Mr. Genius adalah video yang direkam oleh tim medis mereka di 4 Maret 2022. Sekarang ini bulan Mei ya, 4 Maret itu semingguan ya setelah Teng Monida tenggelam. Jadi video dan foto di pemaparan Mr. Genius Ruang Ratanapong, the President of the Crime Victims Assistance Club ini adalah real dan diambil di tanggal tersebut. Itu kondisi di mana tubuh Teng Mo baru dikeluarkan dari mesin pendingin saat diminta penyidik. Nah, dari bagian pertama ini adalah menurut aku ingin memberikan pemaparan kepada masyarakat. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang expert yang di bidang kedokteran, apakah kalau aku cuma melihatnya kayak aku lagi mau masak ayam gitu kan, ada di freezer ya, itu kan dingin. Sebelum aku kelola ayamku, aku biarkan dulu 30 menit lebih dulu agar enak dikelola. Apakah ini salah satu indikasi yang berusaha disampaikan Mr. Supichai? Kenapa kan klaimnya dari Mr. Genius adalah begini, itu kok tubuh Teng Monida tidak terbungkus, dibiarkan begitu aja, tapi ditaruh di tempat terbuka. Nah, tempat terbuka itu ternyata setelah aku cek dan pengakuan dari Mr. Supichai adalah salah satu dari 3 ruangan pemakaman di lokasi Institute of Forensic Medicine itu yang pada saat itu pun tidak ada orang yang boleh masuk, tapi itu adalah ruang pemakaman. Ya, you know what I mean, nggak tahu pemakaman di Thailand apakah orang-orang boleh masuk ke sana, tapi kemungkinan besar aku percaya dengan yang ini tidak ada orang yang masuk, tapi kok bisa kebocoran ini ya, mungkin ada orang lewat dan sebagainya, mengambil video, picture, dan dikirimkan ke Mr. Genius yang juga memberikan efek positif. Nah, apakah menurut kalian pada saat mayat gitu ya di freezer, karena kan kondisi Teng Monida sekarang masih belum dikremasi teman-teman, jadi kasus ini kan levelnya sekarang di kejaksaan, yang berhak mau mengkremasi atau enggak itu adalah dari kejaksaan, sudah bukan lagi penyidik non-taburi. Apakah itu hal yang wajar pada saat tubuh manusia di freezer dibiarkan dulu beberapa saat, nggak tahu beberapa saatnya ini karena tidak ada keterangan jelasnya. Mr. Genius pun tidak menyebutkan berapa jam. Tapi kalau aku lihat dari pemaparan kemarin, kemungkinan besar ini lebih dari 30 menit tubuh Teng Monida itu dibiarkan di ruangan terbuka tersebut, yang ini yang diklaim sama Mr. Genius katanya kan bisa terkontaminasi banyak hal dan bisa menghilangkan petunjuk-petunjuk emas yang bisa membuka apa yang terjadi pada tanggal 24 Februari tersebut. Itu adalah bagian pertama. Yang kedua adalah mengenai lokasi, teman-teman. Lokasi ini sudah diakui dari Mr. Supichai adalah salah satu dari 3 ruang pemakaman tersebut. Apakah ini juga hal yang wajar pada saat, nggak tahu, dokter forensik ya. Mungkin nanti kalau aku ada waktu dengan dokter Hastri dan beliau juga ada waktu, kita bisa ngobrol mudah-mudahan mengenai isu ini. Apakah hal yang wajar ditaruh di ruangan seperti itu untuk menanti, kan mungkin keras sekali ya, karena kan setahu aku dalam kita memfreezer ayam aja yang ukurannya kecil itu butuh yang berapa ya, harus yang sampai keras banget kan ya biar tidak terjadi pembusukan. Apa kabar juga dengan tubuh manusia yang lebih besar, pastinya juga terjadi pengerasan dan sangat dingin sekali gitu. Apakah itu hal yang tepat, yang wajar? Itu kalau kalian tahu juga yang expert, buat juga tuliskan di kolom komentar video ini. Nah, kemudian siapa aja sih yang di hari itu terlibat dalam foto dan juga video di 4 Maret yang dibocorkan oleh Mr. Genius ini? Dikatakan oleh Mr. Supichai itu ada 4 orang. Yang pertama adalah 1 dokter dan 1 asisten serta 2 fotografer untuk dokumentasi. Nah, teman-teman juga tanya, lo kenapa harus dokumentasi Anjas? Ya ini aku wajar lah, karena kan
Ini kasus yang menjadi perdebatan, tentunya harus ada dokumentasinya, nanti akan dijadikan bukti ya, petunjuk yang akan dikirimkan ke stakeholdernya, bisa ke penyidik, kejaksaan, atau ke pengadilan, atau bahkan tim ahli untuk mengecek banyak hal, itu adalah hal yang wajar. Terus juga berikutnya adalah mengenai ada 200 foto yang diambil sejak 26 Februari dan memang totalnya itu ada 26 luka. Jadi Mr. Supicha itu mengatakan, kita sudah mengecek foto-foto dari pertama kali dilakukan otopsi ya, which is itu di rumah sakit kepolisian Thailand. Itu memang sudah ada foto, sudah ada 26 luka, kita nggak menambah-nambahi. Tapi kan jejak digital menunjukkan pada saat otopsi pertama diklaim 11, otopsi kedua menjadi 22 luka, dan di pemaparan penyidik Nontaburi menjadi 26. Jejak digital nggak bisa kita bohongi. Kenapa kok bisa ada tambahan seperti itu? Ya, ini adalah satu hal yang memang masih menjadi perdebatan. Kalau menurut aku, jejak digital adalah yang lebih kuat, karena kalau mereka bilang, oh kita ada foto-fotonya kok, ada foto-foto 200 foto dari awal juga memang sudah ada 26 luka, yakin seperti itu? Jangan-jangan ini adalah tuduhan yang dilakukan oleh Mr. Jenius bahwa luka-luka tersebut adalah hasil manipulasi dari dugaannya adalah oknum dokter forensik yang membuat luka-luka tambahan untuk menyesuaikan bahwa luka Tengmonida yang 30 cm di paha kanannya itu karena baling-baling. Itu adalah tuduhannya, masih belum konfirmasi. Tapi kan banyak hal sih di kasus ini yang awalnya masih tuduhan atau dugaan, tapi ujung-ujungnya menjadi kenyataan. Oke, kemudian ada ada penjelasan juga dari Mr. Supicha yang mengatakan sebenarnya selama 3 bulan terakhir ini, itu otopsinya dilakukan selama 19 hari dengan banyak tim. Artinya kan ya ini ada banyak kemungkinan, misalnya ada kemungkinan bahwa tambahan-tambahan data-data itu ada butuh waktu untuk cross-check-nya, semua ini itu yang lebih sifatnya adalah mengenai pelaksanaannya. Tapi kan menurut aku ini bukan excuse ya, mau 19 hari, 20 hari juga ya fine-fine aja. Mereka sudah punya sistem lah kerjanya yang benar seperti apa. Kemudian juga dari 19 hari tersebut, data tersebut hanya untuk pihak terkait saja. Ini adalah bagian yang menurut aku dia tuh mau minta excuse ya, bahwa kenapa di otopsi pertama disebutkan 11 luka, otopsi kedua 22 luka, dan di penyidik itu 26, karena masalah miskomunikasi. Ini pemahamanku, ini adalah excuse yang berusaha disampaikan. 19 hari loh, jadi ada miskomunikasi dan sebagainya. You believe it? For me, it's hard to believe ya. Kemudian, ada 2 rumah sakit yang melakukan otopsi tubuh Tengmonida, rumah sakit polisi dan umum, tapi yang dikritisi adalah rumah sakit polisi aja. Kenapa? Karena waktu di rumah sakit umum itu, Dr. Pontip adalah menjadi salah satu dewan pengawasnya, dan juga dengan 19 dokter forensik dari berbagai lembaga rumah sakit di Thailand, lebih independen. Kalau yang pertama itu, pure semuanya adalah dari kepolisian. So, you know what I mean dari situ. Kemudian, bagian kedua adalah mengenai tubuh Tengmonida juga kan diketahui mengandung alprazolam, adalah kandungan untuk menenangkan diri dan dari stres, dan tidak ada untuk meningkatkan hasrat seksual. Ini adalah bagian yang berusaha dikonfirmasi dari tuduhan Mr. Jenius juga ya, bahwa sebagian orang katanya mengkonsumsi obat alprazolam ini juga untuk membuat libido meningkat. Dugaannya seperti itu. Tapi ternyata dikonfirmasi tidak ada untuk itu, tapi lebih ke relax saja. Well, aku juga nggak expert ya. Ya, kalau dari penyidik sudah mengatakan, bukan penyidik, tapi dari Mr. Supichai, Commander of the Institute of Forensic Medicine mengatakan seperti itu ya, kita harus percaya juga. Karena bagi aku untuk menekan ego kita, salah satu cara adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan diakui jika pil ini, alprazolam ya, dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa membuat ngantuk dan hilang konsentrasi. Dan zat ini ditemukan di tubuh Tengmonida. Alkohol 93 mg cairan tersebut, dan juga ada zat alprazolam. Padahal di awal Maret dikatakan bahwa Tengmonida memang sempat mengalami depresi, dan teman-temannya mengatakan bahwa beserta ibunya, Tengmo itu sudah berhenti konsumsi obat antidepresi itu lebih dari 3 bulan. Dan berdasarkan data yang aku cari tahu bahwa dari rambut untuk mengetahui zat-zat obat-obatan yang dikonsumsi seseorang kan bisa dicek 3 bulan terakhir itu dari rambut. Nah, kalau sudah lebih dari 3 bulan, artinya kalau memang dia mengkonsumsi sudah tidak terdeteksi lagi. Dan menurut aku, zat alprazolam ini dikonsumsinya adalah mungkin adalah di
malam kejadian atau di hari kejadian. Karena ini apakah kebetulan dengan salah satu saksi yaitu adalah Por ya. Por juga kan ternyata diketahui ada kandungan zat alprazolam sekitar 0,5 mg. Sebuah kebetulan semata ataukah ini sebuah petunjuk? Harusnya penyidik dari Non-Taburi bisa menjadikan data-data ini sebagai salah satu hal yang meyakinkan kejaksaan bahwa kasus Teng Monida mungkin saja kecelakaan, tapi apakah murni kecelakaan atau ada rekayasa, itu juga yang harus menjadi penyidikan. Dan kita nggak tahu sampai sekarang karena berkasnya sedang dikembalikan ke penyidik Non-Taburi oleh Kejaksaan Thailand untuk dilakukan verifikasi 20 hal dan itu masih dalam proses. Kalau nanti sudah dikembalikan lagi, dicek lagi, sudah dibuat ringkas, akan diputuskan. Ya kalau memang belum lengkap akan terus dikembalikan teman-teman. Jadi proses pengembalian dari kejaksaan ke Non-Taburi itu nggak ada batasan sekali, 2 kali, 3 kali, akan terus dilakukan kalau dinilai belum lengkap dan juga meyakinkan. I think that's all yang bisa aku bahas untuk video update kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga bahas kasus Teng Mo di sana secara live dan aku tunjukkan foto-foto dan juga video-video yang lebih dramatis karena di YouTube aku nggak bisa tampilkan itu yang gambar-gambar yang karena ini sifatnya adalah data-data ilmiah, bukan berarti tidak punya etika teman-teman, karena agar kalian ngerti kenapa kok Mr. Genius begitu yakin bahwa ini adalah indikasi pembunuhan begitu, karena ada bukti-bukti tangannya Teng Mo, kakinya Teng Mo dan sebagainya, dan pembanding-pembandingnya yang itu sangat dramatis aku akui, tapi nggak bisa aku tampilkan di YouTube ya. Aku tampilkan hanya di Instagramku, baik Instagram Live ataupun juga Instagram Story. Jadi kalian cek aja di situ buat foto-foto yang lebih